Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Richard Akbar dengan NIM D121211084. Pada video kali ini saya akan menjelaskan metode komputasi numerik, yaitu sistem persamaan linear dengan metode eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Baik, langsung saja. Gauss method. Pada metode Gauss dilakukan operasi pada koefisien yang ada dalam persamaan, dan hasil akhirnya adalah sistem persamaan ekivalen yang selanjutnya dapat dengan mudah diselesaikan dengan metode substitusi. Nah, jadi metode Gauss dari sistem persamaan linear secara umum dapat dilihat di bawah, yaitu matriks A di atas disebut matriks augmented dari sistem. Nah, pada Gauss method, SPL ditulis ke dalam matriks augmented. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke contoh kasus, yaitu selesaikan persamaan linear di samping dan temukan nilai X, Y, dan Z. Jadi kita akan menggunakan metode sistem linear kasual. Nah, jadi eliminasi X persamaan 2 dan 3 dengan cara mengurangi X tambah 2Y dikurang 4Z sama dengan 8 dengan X tambah Y tambah 4Z sama dengan 4. Nah, dihasilkanlah Y dikurang B 8Z sama dengan 4. Nah, untuk eliminasi X pada persamaan 1 dan 3 yaitu 2X tambah 3Y dikurang Z sama dengan 6 dan 2X tambah 2Y tambah 8Z sama dengan Y dikurang 9Z sama dengan min 2. Setelah itu eliminasi Y pada persamaan 4 dan 5, yaitu dengan cara Y dikurang Y sama dengan 0, 8Z dikurang 9Z sama dengan Z, dan 4 dikurang min 2 sama dengan 6. Nah, setelah itu substitusilah Z pada persamaan 4, maka dihasilkan Y sama dengan 52, dan substitusi Y dan Z pada persamaan 3 dan dihasilkan X sama dengan min 72. Selanjutnya yaitu metode eliminasi Gauss. Nah, adapun ciri-ciri eliminasi Gauss antara lain yaitu jika suatu baris tidak nol, semua nol, maka bilangan pertama yang tidak nol adalah 1 atau 1 utama pada baris pertama kolom pertama. Baris 0 terletak paling bawah, 1 utama berikutnya berada di kanan 1 utama baris di atasnya. Pada baris kedua kolom kedua, di bawah 1 utama harus 0, seperti gambar yang ada di bawah. Untuk lebih jelasnya, adapun contoh kasus dari metode eliminasi Gauss yang sama dengan soal sebelumnya. Jadi pertama-tama buat dalam bentuk matriks augmented seperti contoh matriks yang ada di bawah, yaitu A sama dengan AB sama dengan baris pertama 2 3 1 sama dengan 6, 1 baris kedua 1 2 min 4 sama dengan 8, dan baris yang ketiga adalah 1 1 4 sama dengan 4. Nah, jadi di sini kita bebas memilih baris pertamanya yang mana dan bilangan pertamanya angka berapa. Nah, jadi sebut saja baris pertama sebagai baris poros dan bilangan pertama yang dilingkari yang itu yang warna 2 sebagai poros. Nah, jadi untuk langkah pertama, baris pertama digunakan untuk mengeliminasi elemen di kolom pertama dari baris kedua. Setelah itu, baris pertama dikalikan 1/2 untuk mengeliminasi baris kedua, dan begitu pun juga baris ketiga. Maka dihasilkanlah 0, 1/2, min 7/2 sama dengan 5. Begitupun juga baris yang ketiga setelah dibagi 1/2 yaitu dihasilkan 0, min 1/2, 9/2 sama dengan 1. Setelah baris kedua dan ketiga dieliminasi, maka baris kedua dan ketiga dikali 2. Jadi dihasilkanlah 0, 1, min 7 sama dengan 10, dan baris ketiga ketika dikali 2 yaitu 0, min 1, 9 sama dengan 2. Selanjutnya yaitu langkah kedua. Nah, jadi
Baris kedua digunakan untuk mengeliminasi elemen kolom di kolom kedua dari baris ketiga, dan baris ketiga dikalikan -1 baris kedua untuk mengeliminasi baris yang jadinya 0, 1, -7 sama dengan 10, dan baris ketiga yaitu 0, 0, 2 sama dengan 12. Selanjutnya yaitu langkah ketiga, menggunakan substitusi untuk mendapatkan penyelesaian. Nah, jadi matriks yang ada di bawah kita ubah jadi 2x ditambah 3y dikurang z sama dengan 6. Untuk baris yang kedua, y dikurang 7z sama dengan 10. Dan untuk baris yang ketiga, 2z sama dengan 15. Hingga disederhanakan menjadi z sama dengan 6. Terus kita menentukan nilai y dan x, sehingga dihasilkan y sama dengan 52 dan x sama dengan -72, sama seperti metode sebelumnya. Selanjutnya yaitu metode Gauss-Jordan. Nah, jadi pengembangan dari eliminasi Gauss yang hasilnya lebih disederhanakan lagi. Prosedur pemecahan sistem persamaan linear dengan mengubahnya menjadi bentuk matriks eselon baris tereduksi dengan metode operasi baris elementer. Di sini matriks pada metode Gauss-Jordan dijadikan matriks identitas. Jadi matriks koefisien menjadi matriks identitas. Nah, adapun contoh kasus yaitu pertama-tama tuliskan dalam bentuk matriks augmented. Selanjutnya yaitu mengeliminasi matriks sehingga menghasilkan angka 1 dan 0. Maka langsung diketahui variabelnya tanpa melalui proses substitusi, yaitu x sama dengan 26, y sama dengan -2, dan z sama dengan -8. Oke, baik, selanjutnya kita beralih ke sistem persamaan linear LU factorization, Dolittle method, dan Cholesky method. Nah, selanjutnya yaitu LU factorization. Nah, jadi matriks koefisien A dalam sistem persamaan linear A, X sama dengan B yang dapat dilihat pada matriks di bawah dapat diuraikan atau dikomposisi menjadi dua, yaitu matriks tridiagonal bawah dengan simbol L dan matriks tridiagonal atas dengan simbol U. Jadi, matriks U merupakan sangkar yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0 yang dapat dilihat pada matriks di samping. Dan untuk matriks L, matriks bujur sangkar yang elemen-elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0 yang dapat dilihat di samping. Nah, jika matriks A non singular, maka ia dapat difaktorkan. Dengan kata lain, dia dapat diuraikan atau didekomposisi menjadi matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas. Nah, jadi selanjutnya elemen dalam matriks tridiagonal bawah adalah faktor pengalih dalam proses eliminasi kolom, dan elemen dalam matriks tridiagonal atas adalah elemen dalam matriks hasil eliminasi. Hasil dekomposisi dipakai untuk menemukan solusi sistem persamaan linear yang ada di bawah, yaitu misalkan AX sama dengan B, LUX sama dengan B, UX sama dengan L per -1, B sama dengan Y, sehingga dapat menjadi B sama dengan LY, sehingga diperoleh kesimpulan X dapat diperoleh dari UX sama dengan Y, dan Y dapat diperoleh dari LY sama dengan B. Oke, baik, selanjutnya ada pun contoh soal antara lain yaitu matriks dua variabel, adapun rumusnya yaitu A sama dengan L U. Jadi dihasilkan A sama dengan 2385 sama dengan LU sama dengan 1041. Jadi 2307. Oke, selanjutnya kita beralih ke Dolittle method. Nah, jadi metode penyelesaian sistem persamaan linear ini dengan menggunakan konsep LU decomposition. Nah, jadi langkah-langkah metode ini antara lain, nah jadi buat matriks A, B, dan X, di mana A digunakan untuk menunjukkan matriks yang diperbesar, B digunakan untuk menunjukkan konstanta, dan X digunakan untuk membentuk faktor variabel. Nah, jadi misalkan A sama dengan LU, di mana U digunakan untuk menunjukkan matriks segitiga atas, L digunakan untuk menunjukkan matriks segitiga bawah. Misalkan entry diagonal L sama dengan 1. Jadi misalkan LY sama dengan B, jadi sekarang kita akan menyelesaikan untuk Y. Dan misalkan UX sama dengan Y, nah jadi sekarang kita akan memecahkan vektor variabel X. Nah, jadi maka dihasilkanlah matriks A sama dengan LU yang ada di atas. Nah, jadi untuk metode penyelesaian sistem persamaan linear dengan menggunakan konsep LU,
decomposition dengan menggunakan persamaan di bawah ini. Nah, jadi adapun contoh soal sebagai berikut. Nah, jadi di sini sudah diubah jadi bentuk matriks. Nah, jadi jika A sama dengan LU, maka dihasilkanlah seperti ini. Setelah itu, jika LY sama dengan B, maka lakukan substitusi sehingga didapatkan Y1 sama dengan 5, Y2 sama dengan 1, dan Y3 sama dengan 2. Dan juga jika UX sama dengan Y, maka lakukan juga substitusi sehingga didapatkan X1 sama dengan 4, X2 sama dengan -1, dan X3 sama dengan 2. Selanjutnya yaitu kita beralih ke Cholesky method. Nah, jadi Cholesky method ini adalah metode dekomposisi matriks yang khusus digunakan untuk mendekomposisi matriks definitif dan positif yang simetris menjadi A sama dengan LL per T dan sama dengan U per T U. Jadi metode ini dapat diselesaikan dengan persamaan. Untuk elemen non diagonal dapat dilihat pada rumus di samping kiri, dan untuk elemen diagonal dapat dilihat pada rumus yang di samping kanan. Nah, adapun contoh soal sebagai berikut yaitu 4x1 tambah 2x2 tambah 14x3 sama dengan 14. Nah, 2x1 tambah 17x2 dikurang 5x3 sama dengan -101. Selanjutnya itu 14x1 dikurang 5x2 tambah 83x3 sama dengan 155. Nah, jika A sama dengan LL per T, jadi di sini kita ubah dalam bentuk matriks yaitu 4 2 14 2 17 min 5 14 min 5 8 3. Nah, jadi terdapat di sini baris pertama L11 00, baris kedua L21, L22 0, dan baris ketiga yaitu L31, L32, L33. Nah, untuk ke sampingnya itu kita balik, terus kita deklarasikan rumus yang ada di samping kanan sehingga dihasilkanlah penyelesaian seperti yang ada di bawah ini. Jika LY sama dengan B, maka solusinya adalah Y sama dengan 7 min 27 5. Dan jika UX sama dengan L per T, X sama dengan Y, maka solusinya adalah X sama dengan 3 min 6 1. Oke, baik, selanjutnya kita beralih ke sistem persamaan linear, Jacobi dan Gauss-Seidel iteration. Baik, kita menjelaskan dulu tentang Jacobi iteration. Nah, jadi metode ini lebih efektif digunakan dalam operasi penyelesaian sistem persamaan linear maupun tidak linear dengan dimensi banyak, bisa dibilang dengan lebih dari 100 dimensi, terutama dalam komputasi big data. Nah, jadi metode ini diterapkan pada matriks hanya jika elemen diagonal lebih besar dari jumlah semua elemen pada persamaan tersebut. Perhitungan setiap variabel diformulasikan dalam persamaan yang ada di samping, dan perhitungan dimulai dengan nilai perkiraan sembarang untuk variabel yang dicari. Biasanya semua variabel diambil sama dengan 0, seperti contoh persamaan yang ada di samping kanan. Jadi iterasi dilanjutkan di mana nilai variabel baru yang didapat disubstitusikan ke dalam persamaan iterasi berikutnya. Nah, jadi prosedur diulangi sampai nilai setiap variabel pada iterasi ke n mendekati nilai pada integrasi ke n min 1, seperti yang ada di bawah ini. Nah, jadi untuk lebih jelasnya adapun contoh soal antara lain yaitu persamaan 3x1 tambah x2 dikurang x3 sama dengan 5, min x1 tambah 3x2 tambah x3 sama dengan min 4, 2x1 tambah 2x2 ditambah 5x3 sama dengan 1. Nah, jadi dengan toleransi error 0,001. Nah, jadi kita memformulasikan perhitungan persamaan semua variabel yang ada di samping sehingga dihasilkan x1 sama dengan min x2 ditambah x3 ditambah 5/3, x2 sama dengan x1
dikurang X3 dikurang 4/3 dan X3 sama dengan min 2X1 dikurang 2X2 ditambah 1/5. Nah, jadi perkiraan awal X1, X2, X3 yaitu sama dengan 0. Nah, jadi kita buat iterasi 1 yaitu misalkan X1 per 1 sama dengan X2 ditambah X3 ditambah 5/3. Nah, jadi sama dengan 0 tambah 0 tambah 5/3. Ya, maka dihasilkanlah 1,667. Nah, begitupun juga X2 pangkat 1 yang menghasilkan min 1,333 dan X3 pangkat 1 yang menghasilkan 0,2. Nah, setelah kita menghasilkan X1 sama dengan 1,667, X2 sama dengan min 1,3333, X3 sama dengan 0,2. Nah, jadi kita beralih ke iterasi yang kedua yaitu X1 pangkat 1 sama dengan X2 ditambah X3 ditambah 5/3. Nah, jadi 1,667 dikurang 1,333 tambah 5/3, maka dihasilkan sama dengan 2,1778. Begitupun juga X2 pangkat 1 yang menghasilkan min 0,8444 dan X3 pangkat 1 yang menghasilkan 0,66667. Nah, jadi iterasi 3, 4 dan seterusnya berhenti ketika rumus yang ada di bawah itu atau aturan yang ada di bawah itu sesuai dengan hasil dari X1, X2 dan X3. Selanjutnya yaitu Gauss, Seidel, dan iteration. Nah, jadi konsep perhitungannya sama dengan iterasi Jacobi. Namun pada iterasi Gauss dan Seidel, ketika kita sudah menemukan nilai X1 ini dapat langsung digunakan untuk mencari nilai X2 pada iterasi yang sama. Begitupun juga dengan nilai X2 untuk mencari nilai X3. Nah, kita beralih ke iterasi 1 yaitu X1 sama dengan B1 dikurang A12, X2 pangkat 0 dikurang A13, X3 pangkat 0 per A11. Nah, jadi nilai baru dari X1 pangkat 1 tersebut kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan kedua pada iterasi 1. Nah, jadi X2 pangkat 1 dikurang B2 dikurang A21, X1 pangkat 1 A dikurang A23, X3 pangkat 0 per A22. Nah, demikian juga ke dalam persamaan ketiga dari sistem termodifikasi. Nilai X1 pangkat 1 dan X2 pangkat 1 tersebut kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan ketiga pada iterasi 1 seperti yang ada di bawah ini, yaitu X3 pangkat 1 sama dengan B3 dikurang A31, X1 pangkat 1 dikurang A32, X2 pangkat 1 per A33. Nah, dengan cara ini nilai X1, X2 dan X3 lebih cepat diperoleh daripada metode Jacobi. Nah, untuk lebih jelasnya, adapun contoh soalnya itu contoh soal persamaan linear yaitu 3x1 tambah x2 dikurang x3 sama dengan 5, min x1 tambah 3x2 ditambah x3 sama dengan min 4, 2x1 tambah 2x2 ditambah 5x3 sama dengan 1 dengan toleransi error 0,001. Nah, pertama-tama kita substitusikan menjadi kepersamaan iterasi seperti dengan rumus yang ada di samping kiri, sehingga menghasilkan X1 sama dengan min X2 ditambah X3 ditambah 5/3, X2 sama dengan X1 dikurang X3 dikurang 4/3, dan X3 sama dengan min 2X1 dikurang 2X2 ditambah 1/5. Nah, setelah itu perkiraan awal X2 dan X3 yaitu sama dengan 0. Jadi kita bisa langsung saja untuk lakukan iterasi yang pertama, yaitu X1 pangkat 1 sama X2 tambah X3 ditambah 5/3 sama dengan 0 tambah 0 tambah 5/3 sama dengan 1,667. Begitupun juga X2 ya pangkat 1 yaitu sama dengan min 0,778 dan X3 pangkat 1 yaitu min 0,156. Jadi metode dari Gauss-Seidel iteration itu lebih simpel kebanding dengan
Jacobi iteration. Oke, selanjutnya kita beralih ke metode komputasi numerik, yaitu persamaan diferensial. Nah, jadi persamaan diferensial biasa disebut dengan PDB, ordinary of differential equation, atau disebut ODE. Nah, jadi PDB adalah persamaan diferensial yang hanya mempunyai satu pebuah bebas. Nah, jadi pebuah bebas biasanya disimbolkan dengan X. Nah, jadi contoh-contoh persamaan berikutlah persamaan diferensial PDB itu ya, yaitu misalkan yang pertama itu dy per dx sama dengan x tambah y. Yang kedua, y sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat. Itu yang persamaan yang ketiga, yaitu 2 dy per dx tambah x kuadrat y dikurang y sama dengan 0. Untuk persamaan yang ketiga, yaitu y ditambah y cos x dikurang 3y sama dengan sin 2x. Nah, persamaan yang selanjutnya yaitu 2y dikurang min 23y sama dengan 1 dikurang y. Nah, selanjutnya yaitu persamaan diferensial parsial yang biasa juga disebut dengan PDP. Nah, jadi PDP adalah persamaan diferensial yang mempunyai lebih dari satu peubah bebas. Nah, jadi turunan fungsi terhadap setiap pebuah bebas dilakukan secara parsial. Nah, jadi contoh-contoh persamaan berikutlah persamaan diferensial parsial PDP. Nah, jadi turunan kuadrat U, itu yang pertama, turunan kuadrat U per turunan x kuadrat ditambah turunan kuadrat U per turunan y kuadrat sama dengan 6xy per x tambah y. Nah, yang dalam hal ini U sama dengan G XY. Nah, untuk yang kedua yaitu turunan U per turunan T sama dengan 3 sin X tambah T ditambah turunan kuadrat U per turunan X kuadrat ditambah 1X kuadrat turunan kuadrat U per turunan Y kuadrat. Yang dalam hal ini U sama dengan GX YT. Nah, jadi persamaan diferensial adalah gabungan dari fungsi eksplit dan turunannya. Misalkan f xy sama dengan dy per dx. Nah, jadi persamaan diferensi biasa PDB persamaan diferensial yang hanya memiliki satu variabel bebas. Nah, dari PDB persamaan diferensial yang memiliki satu variabel bebas, contoh penerapannya antara lain persamaan gerak sistem pegas dengan rumus M d kuadrat x per dr kuadrat ditambah c dx per dt ditambah kx sama dengan 0. Nah, jadi dengan M sama dengan massa pegas, K sama dengan konstanta pegas, C sama dengan koefisien redaman, dan X sama dengan posisi titik pegas. Nah, jadi bentuk lain dr persamaan di atas, jadi X adalah fungsi F. Nah, jadi bisa dibilang mx T ditambah CXT tambah KXT sama dengan 0. Nah, bisa menjadi MX ditambah CX ditambah KC sama dengan 0. Oke, baik, mungkin itu saja yang sampai saya sampaikan mengenai dengan penjelasan tentang metode komputasi numerik. Kalau ada penjelasan saya yang kurang dipahami, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.